apa yang saya salah di sini tidak ditiru oleh rekan-rekan. Jadi rekan-rekan itu sebenarnya enggak dari 0, tapi dari 1, dari 2, dari 3. Ya, sedangkan saya di sini berjibaku 4 tahun, otodidak sendiri, kesalahan-kesalahannya ada di sini. Nah, kalau rekan-rekan nanti mau mulai, jangan mulai dari kesalahan, tapi mulai dari benar. Ya. Begitu kira-kira. Apa yang mau ditiru di sini, komunikasikan dulu ke saya. Karena nanti tujuan rekan-rekan dan tujuan saya beda. Jelas pasti beda. Saya punya target tersendiri, rekan-rekan juga punya target tersendiri. Ya, begini. Ya, setelah ini ikuti saya, kita langsung bergerak ke kandang. Jaraknya sekitar 700 meteran. Motor paling 3-4 menit. Ketika siap gerak, menuju ke peternakan terintegrasi antara Magot BSF dengan ayam kampung asli. Peternakan terintegrasi Koramil 21062108 Karyo. Jadi disinilah saya mengembangkan tentang budidaya BSF Next Order Fly yang saya kombinasikan ke ayam kampung. Di sini juga saya mengembangkan strain baru, genetik baru ayam kampung ya. Makanya nanti rekan-rekan yang belajar ke sini yang mau meniru konsultasikan dulu ke saya, takutnya salah langkah ya. Wah, kemarin Magot di sini ayam gini. Saya di sini hanya mengembangkan strain. Jadi saya membuat genetik baru ya, membuat genetik baru, semua jenis ayam ada. Perjalanannya panjang ya, perjalanannya panjang. Nanti kalau rekan-rekan mau usaha ayam apa, petelur, pedaging, itulah yang perlu dikonsultasikan ke saya. Apa yang menjadi kerugian saya dulu jangan sampai terulang oleh rekan-rekan. Itu saja. Jadi di sini saya ayam kampung pakannya menciptakan sendiri ya. Saya hanya memerlukan pur sebagai starter usia 0 sampai 14 hari. Kalau saya di sini dilengkapi sama Pak Dandim atau Bapak Kasat atau siapapun itu, mesin tepung, mesin open, saya akan lepas 100% dari pur atau dari pakan pabrikan. Berhubung mesinnya itu lumayan, ya, perjalanan kandang ini juga memakan waktu dan biaya. Ya, akhirnya saya merangkak 4 tahun sehingga bisa menjadi seperti ini. Itu. Tapi itu masih banyak mampu ya. Dan ini saringannya nggak sempurna. Oh, saring bisa disaring lagi. Repupa cangkangnya udah langsung masuk ke tanaman, selesai tanaman itu. Lengkeng yang tidak pernah berbuah 3 tahun, macet, nggak usah pakai booster, pakai ini selesai. Nggak bau. Ya. Jadi kita ciptakan kandang, gimana caranya nggak bau? Ada caranya. Ya. Ini kan tidak terlalu menyengat. Itu kasgot namanya. Yang dimaksud Dandim buat pupuk, yaitu itu Pak, yang hitam-hitam itu repupa bekas. Bekas yang udah jadi ini lah. Iya. Saya campur ke situ biar termanfaatkan semua. Ini namanya ya orang. Ya dijelaskan ini. Ini balikin lagi ke sana. Nggak akan pecah. Ya silakan rekan-rekan ke sini. Ini aja. Apa nanti ya? Sampah kita ada sampah dari pasar dikirim apa masuk ke sini sampah. Ya. Jadi tidak akan menimbulkan bau. Ya bau sedikit masih wajar. Ya maksudnya sih masuk. Nanti dihabisin sama dia. Karena sempit ya. Ya silakan rekan-rekan. Mulai dari awal saya jelaskan. Ini adalah operasional pertama kita. Operasional pertama kita kandang BSF. Ya kita harus punya kandang lalat. Ya kita harus punya kandang lalat. Kira-kira seperti ini. Kira-kira ya. Kira-kira seperti ini. Nah ini adalah namanya pupa. Ini adalah pupa kepompong. Nanti
4-5 hari apalagi matahari terik ini akan menjadi lalat. Tuh lihat lalat-lalatnya. Ya, belum jadi nih tuh, ada yang nempel. Nanti ini setelah jadi ya, si prepupa ini dia tandanya diam. Ya, nggak ada gerak-gerak lagi, dia diam seperti ini nanti persiapan jadi lalat. Kena tembak matahari masuk, langsung jadi lalat dia, keluar jadi lalat. Nah, nanti lalat akan bertelur. Ya. Nanti lalat akan bertelur di sini. Nampak? Kemal goreng Ya, si lalat itu, telur-telurnya akan ada di sini nanti. Tinggal kita kerok. Ya, berhubung bapak-bapak pas kesini lagi belum jadi lalatnya. Nanti dia akan bertelur di sini. Lalat yang jantan setelah dia menetas dari kepompong, ya. Lalat betina hari pertama dia menetas, ya. Hari kedua dia kawin. Hari ketiga yang betina itu bertelur. Hari keempat yang betina itu mati. Yang jantan hanya bertahan sampai 7. Hari ketujuh dia mati. Nanti bangkainya kasih ke ayam, kasih ke bebek. Cangkang ini kalau mau digiling proteinnya 16%. Kasih ke ayam, kasih ke bebek. Tidak ada yang terbuang. Kalau mau difermentasi, dijadikan pupuk, itu juga bisa. Tidak ada yang terbuang dalam BSF ini, ya. Nah, nanti dia nelor di sini. Si lalat itu setelah kawin. Nelor di sini, kita ini ambil per 3 hari sekali, kita ambil, kita kerok, kita tetaskan. Nanti ada saya penetasannya di situ, ya. Ini proses pertama. Lalat pupa menjadi lalat. Jadi di sini dia sekitar 5 hari. Nanti ini sudah penuh semua sama lalat. Ya. Nanti dia nelor di sini. Mau nanti kapasitas 1 kilo sehari, 2 kilo sehari, 3 kilo sehari, saya sanggup. Ya, yang penting rekan-rekan konsultasikan nanti sama saya. Gimana caranya dapat telur 1 hari 1 gram, 1 hari 1 kilo. Tinggal kita main manajemen pupanya saja seperti apa penempatan masuk ke sini. Clear ya? Nanti pertanyaan di terakhir. Ini telur masuk ke sini ya. Sampai telur masuk ke sini, nanti kita buka, kita kerok, kita tetaskan. Nah, nanti si lalat ini dia akan mengalami nggak mau kawin kalau itu cuacanya mendung. Kalau cuaca musim hujan dia nggak mau kawin, ya. Akhirnya lalat 7 hari mati tanpa kawin. Ya, itu kendala di musim hujan. Makanya lihat lampu ini. Ya, lampu ini saya siapkan, standby-kan di saat musim hujan, saya hajar pakai lampu ini di malam hari. Jadi dia nanti kawinnya di malam hari. Ini sebagai pengganti matahari, ya. Karena syaratnya lalat BSF ini panas, dia baru mau kawin. Kalau dingin udaranya dia nggak mau kawin. Oke, clear. Ini penjelasan sepintas saja. Menetas sendiri tuh Pak. Gimana? Nggak menetas sendiri. Kalau telat dari sana dia menetas. Oh iya. Menetas sendiri. Oh, ini telur yang dikerok. Ya. Dikerok ya. Mana yang lain? Ya, cepat. Ya, silakan Pak. Kumpul di sini. Ya. Ini adalah telur BSF yang saya tetaskan. Ini kurang lebih 4 hari, belum tetas semua. Ya. Ini adalah baglong. Baglong, tahu baglong? Ampas gergaji, ampas apa itu? Jamur, budidaya jamur. Intinya di sini harus kering. Mau ampas kelapa, mau gergaji, tapi gergaji dari somil awas hati-hati, dia sudah mengandung oli ya. Mati pasti dia. Ya. Kita tabur di sini. Apa tujuannya? Biar si larva tidak kabur. Ya. Di sini usahakan lembab. Di sini kering semua. Nah, dari habis ngerok kita di sini nanti gramnya kita atur. Ya, yang penting tata cara penetasannya. Nah, nanti ini sampai kering, nanti dia uyek-uyek banyak. Ini menggunakan pelet ikan. Cari pelet ikan lele yang paling termurah. Ya, jangan memakai dedak. Karena dia akan ngunci. Dedak itu kalau kering langsung dia beliket. Beliket ngunci si maggot nggak bisa gerak. Ya. Usahakan ini pakai pelet ikan yang paling murah. Ya. Mau roti, mau buah silakan. Yang penting dia lumer.
tidak menggencet si larva maggot. Ya, ini ditetaskan 5 hari. Nanti 5 hari saya tabur ke biopon pembesaran. Ya, 5 hari saya tabur ke biopon pembesaran. Ini bentuknya seperti ini larva maggotnya. Yang depan Yang depan nyangkut tuh, Bang. Yang putih sini. Coba yang dia gede kayak gitu kok. Bisa Ini larva maggot. Belum netas semua di. Nggak berpenyakit nggak? Inilah kira-kira hasil setelah 10 hari. Ya. Cepat. Jadi kalau nanti rekan-rekan ternak ayam apa bebek dia jadi bangkai mati, kasihkan ke sini. Ya, jadi dia akan dihabisi nanti sama maggot. Semua sampah organik akan diuraikan semua sama maggot. Ini saya lagi riset broiler. Berapa broiler nanti habisnya sampai kilogram tertentu. Di sini. Nah, nanti inilah 10 hari kira-kira seperti ini. Nah, apakah kita nanti mau panen maggot atau mau dibibitkan? Kalau dibibitkan, biarkan. Ya, makan dia naik sendiri, makanya ini ada bidang miring. Dia naik sendiri ke sini untuk memisahkan diri dari koloninya untuk menjadi lalat. Kalau rekan-rekan mau membibitkan, ya nanti dia naik sendiri, nggak usah diusir. Pasti dia naik nanti, ya pasti naik. Pisahkan ke bak, masukkan lagi ke kandang lalat. Jadi lagi dia lalat, terus muter seperti itu. Ya, sirkulasinya muter seperti itu. Berapa kali bisa naik seperti itu, Dan? Sekitar 17-18 hari. Ya. Ini usia 10 hari. Ya, nanti 8 hari, 1 minggu lagi dia pada naik. Pada naik memisahkan diri, dia persiapan jadi lalat. Ya, ke sini. Nanti setelah udah kayak gini, kita pisahkan. Sebelum masuk ke kandang lalat, di pinggirnya itu ada namanya dark room atau ruangan gelap, ya. Sifat maggot itu fotofobia. Dia tidak mau ada cahaya, ya. Saat menjelang prepupa. Jadi jauhkan dari cahaya, maka semakin gelap akan semakin cepat menjadi lalat. Kalau dia sudah tidak bergerak, sudah diam, baru pindahkan ke kandang lalat. Ketemu matahari, langsung jadi lalat. Ya, ada di pinggir itu paling pojok, itu namanya dark room. Ruangan tempat ini, jadi saya masukkan ke baskom, saya taruh di sana. Itu gelap isinya apa ruangannya, nggak ada lampu. Berapa hari itu? Gimana? Berapa hari? ruangan gelap itu berapa hari? Nah, di ruangan gelap itu sekitar 3 harian, ya. Sekitar 3 hari, 4 hari, karena ini variatif, masuk ke prepupanya juga umurnya nggak sama, antara 3 sampai 5 hari dia sudah diam. Ya, dia sudah diam. Di sini 10, masuk ke sini 15, taruh di sana 5 hari, masuk ke sini hari ke-21. Insya Allah jadi lalat. Ya. Jadi siklusnya 21 hari. Ini namanya pupa. Kalau di luar dia berkisar antara 50 sampai 70.000 per kilogram harganya. Ini maggot fresh disebutnya. Itu harganya 5 sampai 7.000. Yang telur tadi yang dihasilkan sama lalat itu harganya 3 sampai 5.000. Kalau mau main di dunia maggot tanpa membudidayakan ayam, itu harga-harganya saya kasih tahu. Kalau maggot kering yang di open, itu mesin open yang di dalam ruangan ini, itu harganya 110.000 per kilo. Ya, 5:1. Ininya 5, setelah kita open hanya menjadi 1 kilo. Itu harganya 110. Dan ini hasil akhir, ya. Hasil akhir ini kasgot, tainya maggot. Ya. Pupuk ini tidak bisa dibohongi. Silahkan rekan-rekan uji. Solo ya, pupuk tunggal. Ya, rekan-rekan main sendiri nanti. Apapun itu bentuk tanamannya, durian, apapun itu, saya sudah pernah mencoba. Silahkan. Ya, nggak usah lagi namanya pakai NPK, urea dan lain-lain. Cukup dengan tainya maggot. Ini lebih dahsyat dari tai kambing, tai sapi. Ini. Silakan rekan-rekan nanti memakai ini, baik untuk nyemai maupun untuk memupuk. 1 bulan 1 kali kasih 1 ember. Alpukat apa segala macam kasih ini. Ya. Masuk ke sini biar
jangan langsung dipakai, minimal 2 minggu ya, biar dia panasnya hilang dulu ya. Kalau mau cepat panasnya hilang, air kelapa campur probiotik seperti empor itu, satukan, takarannya bebas saja masing-masing, langsung ini semprot, diudak-aduk, tutup pakai terpal ya. 1-2 minggu sudah jadi. Silahkan buktikan sendiri kelengkeng apa, karena saya sudah membuktikan tentang pupuk Kasgot ini ya. Padi semua segala macam nggak usah pakai lagi sintetis ya, kita organik garis keras. Semuanya itu ada di alam, kita kembalikan lagi kepada alam, biar alam yang menentukan hasilnya ya. Itu yang hidup-hidup Pak. Masih ada yang kecil-kecil ketinggalan, Sisa-sisa ya. sisa-sisa yang tidak tersaring di saringan ya. Kayak gitu. Makanya saya butuh support mesin apa, konsep sudah ada tapi pendana belum ada ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada Bapak Kasat atau Panglima melihat bisa mendukung mesin semua segala macam ya. Itu saja yang saya harapkan ya. Ini hasilnya, silahkan ya. Kalau lengkeng bermasalah 3 tahun tidak berbuah ya, tidak usah pakai booster penguat, udah pakai ini ya, langsung tabur di sekelilingnya, berbuah tidak akan berhenti. Di situ rekan-rekan bisa lihat ya, kenapa kok ayam ya. Ingat, kalau rekan-rekan mau mulai, konsultasikan dulu ke saya. Saya di sini sulang-silang ya, menyilangkan, mencari strain ya, mencari genetik ayam, bukan komersil untuk segera panen 3 bulan panen angkut enggak ya. Di sini saya sedang mencari bibit-bibit ayam untuk saya ciptakan nanti ayam asli Caryo. Gimana caranya ya, saya ingin menciptakan breeder, saya menjadi breeder dan bisa menciptakan genetik ayam ya. Saya makanya sulang-silang ayam, nanti saya kasih nama Suso ya, ayam Suso, ayam Sukma Sonagar ya. Itu kira-kira ayam pertama saya yang akan ulangi nanti 2023. Ayam apa? Ulangi. Suso ya. Perancis itu mempunyai ayam Saso namanya ya. Di Caryo ini insya Allah saya ciptakan ayam Suso, ayam kreasi saya sendiri. Kalau udah punya ini udah bertani tenang. Ada yang lagi yang mau alpukat, alpukat lagi sore saya tanam ya, udah sekarang lagi bikin lubang. Alpukat apa, Miki atau apa itu ya, yang Miki itu saya ada percobaan lahan 300 meter, rating dari Mabes TNI, ingin nyoba ke ampuhan Kasgot. Ayo saya bertaruh, nggak usah pakai pupuk apa-apa, cukup pakai ini ya. Kalau pupuknya Pak, kalau kita beli itu berapa Pak? Per kilonya atau gimana? Ya nggak tahu, saya belum menentukan tentang ini ya, karena ini hasil limbah ya, limbah dari mangot itu sendiri. Nanti kalau rekan-rekan mau komersilkan, rekan-rekan menepuk dada ya, harus percaya diri tentang pupuk ini ya, harus menepuk dada bahwa ini, karena saya udah coba lengkeng 3 tahun yang tidak berbuah, dia pakai booster pakai apa, saya kasih ini aja, bismillah, alhamdulillah ya, bunganya tidak rontok dan lain-lain ya. Cukup tunggal pakai ini, nggak usah pakai yang lain-lain, nggak usah pakai NPK, urea ya, nggak usah. Ini dari sini kita ada yang tanyakan kira-kira tentang mangkot ini lalatnya ya, tuh lalatnya tuh yang ketinggalan tuh, ini lalat jinak dia. Jadi nanti kalau itu penuh kandang lalat nyamperin ke kita, nempel di sini karena bukan lalat hijau. Ini namanya black shoulder fly ya, tentara lalat hitam, Hemithia illusen. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan inilah, para peternak bisa sejahtera, tidak akan pernah ketergantungan dengan namanya pakan pabrikan. Sedangkan pakan pabrikan itu yang punya bukan Bang Ade, bukan Pasiter, yang punya itu Pokpan, Japa Group dari Thailand semuanya. Tidak ada namanya Haji Sulaiman punya pabrik pur ya, Haji Asep, Haji Ujang, tidak ada. Dengan adanya hewan ini insya Allah ya, peternak bisa sejahtera.
Ngerokok silakan. Ayo, ngopi sama dia. Ini kalau dia keluar dia dapat nasi yang lain Belum. sampai mana pas kan? Kalau misalnya setelah berarti normal ya? Normal. Salah ya? Nah, jadi Pak itu nanti ada ayam, ada tainya. Kalau tidak terserap sama maggot, nanti lalat hijau datang. Ya ada yang datang. Terus dia nelor. Terus nanti campur. Tapi ingat, lalat hijau, masa hidupnya, masa dewasanya dia cuma 5 hari. Dari menetas sampai besar dia cuma 5 hari. Sedangkan maggot itu 17 hari. Dia nanti memisahkan diri ke tempat yang tadi buat prepupa itu. Nggak usah khawatir kalau tercampur lalat hijau. Nanti belatungnya dia misah sendiri. Nggak mau dekat-dekat belatung BSF. Ya, belatung BSF itu ingat apa? Lalat BSF itu dia tidak memakan bau-bauan, tidak memakan sampah, tidak memakan yang jorok-jorok. Karena setelah dia keluar dari cangkang ini, dia hanya minum, tidak makan. Sedangkan lalat-lalat yang lain itu makan, dia tidak, dia hanya minum. Ya, makanya tidak akan mengandung penyakit. Dan sudah dibuktikan oleh penelitian, literatur apapun itu silakan cari di Google, itu paling rendah 45%. Ya, 45% proteinnya di luar negeri sudah dimakan. Di kita masih ya ada fatwa MUI yang mengharamkan tentang memakan ini. Ya, haram untuk kita tapi tidak untuk hewan. Itu. Sudah senior, main cair. Ya, kalau yang masih pemula saya takut gagal. Ini yang sudah lama main di BSF. Ini limbah keju yang dikirim sama rekan. Saya campurkan sama buah yang dari pasar dianterin sama amang-amang. Nanti ada sistem yang 7 hari, 10 hari itu bisa panen. Maggotnya ginuk-ginuk gede-gede. Pakai sistem cair. Tapi kalau pemula jangan coba-coba dulu pakai kayak gini. Ya. Karena siona, karena cannya ya ada perlakuan khusus. Dalam 1x2 ini perlu berapa liter air, nutrisinya gimana? Karena panjang pembahasannya. Ya, ini limbah keju, saya kasih air, kasih buah, nanti saya tutup selama 7 hari, nanti saya tabur ke situ, maggot kayak tadi tabur. Ya, udah, tinggal ngerokok, tunggu 5-7 hari kita panen. Kalau menghasilkan 10 kilo, ya 10 kali 5, 50.000 lumayan. Seperti itu. Tapi nanti ini untuk yang sudah berkelanjutan belajarnya di tahap kedua yang pakai media-media cair. Kalau yang masih pemula ya udah main padat aja dulu. Ya. Jadi integrasikan antara ayam dan maggot ya. Harus berintegrasi. Seperti ini, seperti tadi. Kalau rekan-rekan mau setting maggot, nanti harus seperti ini, wajib. Ya, ini DOC yang saya hasilkan dari kandang-kandang sana. Tainya jatuh ke bawah, dimakan, udah selesai. Ini starter, baru umur 1 minggu, tidak makan maggot dia, masih pakai pur. Ya, tapi kalau saya punya mesin didukung, insya Allah pur tidak ada di kandang saya. Harus seperti ini. Ya, ini adalah strain yang saya kembangkan. Ini ayam kampung silam ayam Inggris. Mana ayamnya? Nanti kita lihat ayam-ayam saya. Ada yang harganya sekitar 24 juta. Ya, ini ayam ini untuk pedaging. Ini ayam Elba untuk petelur. Ya, saya untuk menghasilkan telur, nanti saya mainnya ayam Elba. Banyak juga strain-strain, nanti kita lihat strain-strain ayam saya. Ya, kita lihat. Lihat pakan maggot untuk ayam. Betul enggak? Tidak. Maggot tidak saya mau. Ya. Kira-kira bener enggak katanya? Kalau ayam nak. Ya, kita lihat prakteknya nih. Ini kalau menggunakan maggot hidup. Nah, tuh. Udah kelaparan tuh. Tuh. Iya. Oh, gede tak?
Awas. Panas awas. Bener. Lahap ini. Masukkan lampu teh. Wah, kuning jejak itu. Angkatan sih, buat terbabari di sawah. Kampung sama Bangkok. Saya beliau di Parebut. Jadi setting ayamnya ya. Biar sering makan ya. Berlahap ini mah. Haus kemarin nggak sih makan ya. Santai ya mang, daharna. Wah, mau beakeun dulu pakainya. Ya bulan puasa yuk panggang ya. Panggang korek ya. Baca, dia sudah ada matahari. Kelas matanya kan pada ini. Ya. Bukan karena ini ya. Bukan karena amonia dari sini. Dari bawah. Yuk kita jalan-jalan ke sana. Itu sekitar 24-25 lah. 24-25 juta. Tapi jantannya musibah KO. Ya. Jadi saya kawinkan sama Bertrok. Jangan ngendok tapi bisa. Nah, ini yang saya bilang harga 24 satu pasang. Nih. Ini untuk pacak pedaging. Dalam Ke mana depannya. itu? Ayam asli ayam mana ya? Inggris, Cornwall. Ya Bertrok Inggris, ini Inggris. Namun dia ayam naon ya? Ini ayam Australop, silangan antara Australia dan Orpington di Inggris. Ini dalam 1 tahun bertelur minimal 300 butir. Satu ekor. 1 ekor. Apa bedanya dengan ayam Thailand? Ayam Thailand ayam adu. Yang telurnya hijau-hijau itu. Mama, sama nggak harganya? Ini adalah Cupang bagus ya. ini muat ikan, tetapi ku saya dikahayamkeun. Panjang kepena. Aduk sama dedak. Ini sumber protein nabati. Pas lukut tapi lah. Ya. Ini di sini ada ajola, ada lemna minor atau orang sebutnya mata lele. Ya. Semua tanaman di sini hanya memakai kasgot. Saya tidak menggunakan pembuka yang lain, tinggal di sampena tuh. Gede-gede. Ya, tidak memakai itu di belakang kandang itu lemon, berbuah nggak berhenti-berhenti. Ya, jadi inilah fungsinya kasgot ya. Kita punya ajola, punya apa, nggak usah pakai pupuk-pupuk yang lain. Dari sini kasihkan, udah tebar aja, ya. Tebar, nanti dia banyak, saring, kasih pakan ayam. Jadi nggak modal, gratis. Ya, semuanya sudah disediakan sama alam. Hanya menggunakan kasgot ini. Tapi kasgot ini pas panen magot biarkan dulu sekitar 7 sampai 2 minggu, 7 sampai 14 hari. Ya. Ini semua ayam-ayam yang lagi saya budidayakan. Silahkan bisa lihat-lihat. Kangkung, ada kangkung apa segala macam hanya memakai ini, Pak. Nanti kita balikan lagi ke ayam. Jadi tidak ada yang terbuang. Semua. Maklum modalnya merayap. Ya, tidak ada investor. Mengandalkan gaji. Nanti sampai kita bikin menangan mah sampai tak. Bawa. Apa aja akhirnya buat apa ini? Ini yang jadi pakan nih. Nanti disaring. Disaring, dikasih makan ayam. Ini kasgot. Tainya mah buat pupuk ini supaya dia berkembang biak. Kayak lumut gitu. Iya. Lumutnya. Ini kita budidayakan dengan apa ya? Dengan kasgot. Kalau ini air lagi penuh apa tinggal saring, kasih dedak, kasih maggot, kasih ayam. Selesai. Besar dia. Bertelur. Ya, ini namanya ajola microphylla.
berhubung itunya tuh parem di gagal berit. Jadi China tengah ngalir ke dia. Kenapa orang nyambut sampai setangkal campur? Bisa. Hah? Bisa. Nah, gede nih ya. Paku air. Kering eta. Ah, si Bang Ugan. pencit. Buru pencit Bang penganyawaan kene. Kita. Nah. Kegiatan hari ini Pak dari Kodim 621. Oh, jadi kegiatan hari ini itu adalah termasuk dalam rangka kegiatan latihan dalam satuan. Itu latihan budidaya maggot ini sendiri adalah mengimplementasikan dari perintah Kasat, yaitu bagaimana kita menciptakan inovasi, memberikan solusi kepada masyarakat di tengah kesulitan pandemi sekarang. Jadi makanya kita mengundang, membekali para babinsa termasuk warga binaan dalam budidaya maggot ini. Semoga dengan hasil yang didapat, maggot ini bisa menjadi pakan ternak ataupun menjadi pupuk yang sehingga bisa menghasilkan secara komersial rupiah, memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Nanti akhirnya ini kan diikuti dengan beberapa babinsa ya, dari seluruh koramil di Kabupaten Bogor. Nantinya ini akan disampaikan oleh mereka di desa-desanya atau bagaimana? Ya, itu jadi nanti dengan pelatihan ini diharapkan para babinsa masing-masing koramil nanti akan mengajarkan para babinsa yang lainnya termasuk kepada warga atau desa binaannya masing-masing, sehingga salah satu solusi permasalahan sampah sudah ada solusinya. Terus ini kan ada korelasinya dengan kegiatan dari Kodim nih Pak. Dalam artian ini kan baru pertama untuk pelatihannya apa bagaimana di Kabupaten Bogor? Kalau kegiatan pelatihan sebenarnya sudah banyak yang sudah kita laksanakan, tetapi di awal tahun 2022 ini ya kita ini adalah salah satu kegiatan yang menjadi sasaran kita agar babinsa memiliki keterampilan kemudian bisa mengaplikasikan ke masyarakat ya, sesuai dengan pengalaman dari PNJ ataupun dari mengimplementasikan perintah perintah kasat. Oke, terima kasih Pak. Hari ini saya menyelenggarakan pelatihan budidaya maggot BSF yang dihadiri oleh Koramil jajaran 0621 Kabupaten Bogor. Jadi maggot BSF ini kita gunakan untuk mengkonversi limbah organik menjadi pakan. Jadi kita swadaya pakan protein agar nanti para peternak tidak ketergantungan pakan pabrikan. Dan hasil akhir dari maggot BSF ini, ya feses maggot BSF sendiri bisa digunakan untuk pertanian. Lagi-lagi nanti petani tidak akan ketergantungan terhadap pupuk sintetis atau pupuk kimia. Seperti itu kira-kira. Terus ini untuk maggot itu sendiri diikuti dari beberapa koramil nih. Babinsa ini dari mana saja Pak? Ya ini babinsa jajaran Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Dari mulai Koramil 0621 01 Cibinong sampai yang terakhir 062124 Jasinga. Berarti ini satu kabupaten ya? Ya satu kabupaten babinsa beserta warga binaan. Terus ini tadi kan kalau bilang ini kan lihat juga ada ternak ayam di sini Pak. Ini itu untuk maggot ini ada korelasinya nggak dengan ayam tadi? Nah, makanya di sini adalah tempat peternakan terintegrasi. Artinya budidaya maggot tersebut terintegrasi dengan peternakan. Maggot kita pakai sebagai pakan utama ya, bukan pakan sampingan atau pakan cadangan. Sebagai pakan utama budidaya ayam, mengganti atau mengkonversi pakan dari pabrikan. Bisa digantikan ya 70% sampai 80% itu dengan BSF atau Black Shoulder Fly, tentara lalat hitam. Maggot itu sendiri apa artinya ada ininya kan? Ya, BSF itu adalah tentara lalat hitam Black Shoulder Fly, nama ilmiahnya Hemithia illucens. Jadi lalat tersebut menghasilkan larva dan larvanya itu bernilai 45 sampai dengan 51 protein ya, 51% protein. Sedangkan produk pakan pabrikan sendiri ya menjadikan tepung ikan itu sebagai bahan utama pembuatan konsentrat atau pur ya. Kita masyarakat mempunyai BSF atau maggot BSF yang mempunyai nilai kadar protein sampai 51%. Artinya bisa mensubstitusi itu semua. Maggot BSF pakannya apa? Sampah organik ya yang bisa kita temui di seputaran rumah wilayah kita. Terus ini untuk maggot
itu sendiri bisa digunakan untuk selain ayam ataupun pertanian yang lain juga bisa itu Pak? Ya, bisa. Maggot BSF dapat mengganti pakan pabrikan semua jenis unggas, ya. Reptil itu juga bisa, semua bisa. Apalagi ikan, semuanya bisa, ya. Maggot BSF. Turunannya yang menghasilkan tadi pupuk, ya. Feses Maggot BSF bisa digunakan untuk pertanian. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali. Terus ini sudah berjalan atau untuk produksinya atau? Ya, alhamdulillah kita di Combat Farm, ya. Kita sudah berjalan sekitar 2 tahun dan sudah bisa menghasilkan 4 kintal dalam 1 minggu untuk maggot BSF. Yang selanjutnya si maggot itu kita kasih ke ayam sebagai pakan utama. Ini untuk distribusinya baru secara pribadi di ini Bapak yang dikelola Bapak atau sudah direproduksi ke yang lain? Ya, sementara baru kita gunakan secara pribadi, ya. Jadi saya mau budidaya BSF untuk ternak saya. Itu saja. Spesiesnya saya gunakan untuk pertanian juga masih skala kecil. Terus harapan Bapak ini sudah ini terjalin dengan mitra atau dengan pihak Masyarakat. Koramil yang lain seperti apa? Ya, harapan saya ke depan nanti, ya, dengan bergeraknya Koramil jajaran Kodim 0621 Kabupaten Bogor, kita bisa membantu para petani dan peternak supaya tidak ketergantungan dengan pakan yang ada. Artinya mereka bisa swadaya protein sendiri. Ya, kalau sudah bisa swadaya protein sendiri, sejahtera para peternak dan bersihlah Indonesiaku. Oke, terima kasih. Dengan Pak siapa nih? Sukma Sonagar Babinsa Koramil 062108 Cariu Kabupaten Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.